terus hidupnya digorong-gorong, tak mau kelihatan. Jadi kita ada di sini hanya digerakkan oleh keinginan untuk memastikan bahwa akan ada perubahan supaya politik Indonesia tidak dirancang di gorong-gorong yang tertutup, yang penuh rahasia, yang hasilnya adalah kebohongan. Itu yang kita maksudkan hari ini. Selalu ada hambatan bila saya, Pak Said Didu bicara di televisi, di publik, itu diupayakan supaya kalimat kita diganggu dengan interupsi, dengan menyebar hoax bahwa ini bukan acara. Tadi kita di Boyolali, di pesertanya berdatangan lalu ada poster hoax, tidak mungkin ada acara ini, nggak benar ada Pak Rocky Gerung dan Pak Said Didu. Jadi orang menghalangi orang untuk bercakap-cakap, padahal politik adalah bercakap-cakap. Jadi apa gunanya menghalangi percakapan? Mungkin nggak ada di televisi, nggak ada di koran, tapi pasti ada di WA mak-mak. Dan begitu selesai acara viral langsung. Jadi bagaimana mungkin mencegah percakapan akal sehat? Hanya akal bungu yang berupaya mencegah akal sehat. Dari mana tempat persembunyian akal bungu itu? Yang saya bohongan di bawah karpet istana. Karena tugas kita adalah menggulung karpet istana supaya nanti karpet baru itu bebas dari bakteri, bebas dari racun, bebas dari bau busuk yang sekarang hanya itu yang kita hirup dari istana. Itu bau kebohongan. Dan hanya demi itu kita berkumpul di sini, yaitu kita mengkonsolidasi akal sehat. Nah, akal sehat itu harus diaktifkan bukan sekedar karena kecerdasan, seperti robot juga bisa berpikir sehat dengan kalkulasi matematik, tapi akal sehat itu adalah dorongan nurani untuk mengatakan tidak pada ketidakadilan. Jadi akal itu sehat kalau nuraninya memberontak. Nurani bilang ada yang bohong, nurani bilang ada yang tidak adil. Dan saya menemukan bahwa nurani itu hari-hari ini justru diucapkan dan dirasakan sejak pagi hari oleh emak-emak, karena emak-emak lah yang pertama kali merasakan ketidakadilan hidup sehari-hari. Kalau di ILC tempat saya ngibul, orang senang. Kalau di sini nggak mungkin saya ngibul, karena mama pasti langsung tahu saya ngibul. Karena ada intuisi tentang keadilan, ada intuisi tentang mana yang benar, mana yang busuk. Hal yang sering kali dipamerkan adalah sukses pembangunan infrastruktur, sukses pembangunan ekonomi, tidak ada pengangguran. Barusan saya baca nih data dari luar negeri yang watch kita, pengangguran di Indonesia itu yang paling tinggi justru dialami oleh kelompok usia antara 15 dan 24 tahun yang disebut millennials. Itu naik terus penganggurannya. Artinya masa depan mereka terancam kalau hari ini tidak ada kepastian terhadap lapangan kerja. Jadi real sekali pembicaraan kita kalau kita bicara tentang ketidakadilan. Oke, saya lanjut kira berkanan nih. Tengah aja ya. Kalau saya jatuh ditangkap mama kalau sekarang. Jadi hal yang paling mendasar di dalam kehidupan kita hari ini memastikan bahwa nanti dalam pemerintahan baru ada kepastian lapangan kerja, karena itu adalah hak milenial. Yang terjadi hari ini, pakai istilah Pak Said, ada kontradiksi antara yang dijanjikan, yang diharapkan dengan faktanya. Pemerintah terus bicara tentang Indonesia anak muda harus kompetisi menyambut industri 4.0, industri generasi keempat. Oh betul, itu harapan kita bersama. Tapi untuk tiba di dalam persaingan industri 4.0 itu diperlukan IQ yang tinggi, jumlah IQ nasional yang cukup tinggi. Dan kalau kita lihat fakta sekarang, mereka yang akan berkompetisi 10 tahun ke depan adalah yang sekarang dalam usia tadi tidak punya lapangan kerja. Di bawahnya kelas balita yang seharusnya berhak terhadap
generasi ke depan juga disiksa oleh fakta bahwa setiap anak yang lahir hari ini sudah dibebani utang 30 juta rupiah per bayi. Karena pemerintah ingin terus utang. Rejim sekarang itu pasti akan dikubur, tapi anak-anak yang lahir sekarang dia akan membebani utang dari rejim pembohong. Dan itu adalah beban buat kehidupan kita bersama. Bukan sekedar dibebani utang, tapi mereka yang lahir hari ini juga bermasalah dengan nutrisi. Kita lihat data per hari ini ada 7 juta balita Indonesia yang mengalami kekurangan gizi, nutritional stunting dalam istilah kedokteran, kekurangan gizi. Jadi bayangin, generasi sekarang ini mau berkompetisi 10 tahun ke depan dengan 2 beban. Satu adalah utang, 2 adalah kekurangan gizi. Anak yang kekurangan gizi hari ini otaknya masih menurun 20% 10 tahun ke depan, karena dia tidak di-feed dengan kecukupan vitamin, protein. Karena hak si anak untuk memperoleh gizi dan protein melalui susu murah misalnya berubah menjadi aspal di jalan tol yang mampet di mana-mana. Pemerintah lebih memilih membeli aspal daripada membeli susu buat generasi. Itu ketidakadilannya di sini. Tapi lagi-lagi koran berhenti untuk kan tugas koran adalah memperlihatkan kepada publik ketidakadilan di dalam kebijakan. Kalau korannya masuk akal semua dan benar, nggak bohong, saya sama Pak Saidi nggak muter-muter Indonesia untuk menerangkan ini. Jadi kenapa kita mesti terangkan? Karena koran itu jadi brosur pemerintah aja. Kalau Anda baca koran, lihat media-media pro pemerintah, televisi, itu seperti kita dengar iklan pemerintah. Jadi pers nasional jadi semacam corong iklan pemerintah. Itu yang kita sebut sebagai ketidakadilan. Dan kita ingin halangi. Terutama pada para mahasiswa, saya ingin minta tolong untuk menjadi pendebat petahana di dalam semua forum. Jadi debat itu bukan cuma ada di televisi, tapi mereka kalangan intelektual yang dibekali dengan kemampuan berpikir metodologis harus mampu untuk menantang petahana di forum-forum lokal. Kalau ada pertemuan petahana misalnya, bukan 01 karena ini biasa, 02 datang aja ke situ, tantang berdebat. Sama seperti saya berharap di forum ini ada 01 datang supaya kita berdebat. Tapi bagaimana motivasi di sini dia sendiri palang menghalangi jalan masuk ke sini. Jadi dia sendiri menghalangi langkah dia untuk masuk di dalam forum akal sehat. Dan melangkah aja biasa di sini. Ajukan pertanyaan, saya tidak setuju dengan keterangan saya hidup. Apa argumennya? Dan itu yang disebut demokrasi, yang disebut sebagai pemerintahan akal. Jadi sekali lagi kita akan membekali diri dengan kemampuan untuk bertengkar secara argumentatif. Kita serongkan argumen ke depan, kita hindari sentimen. Tapi yang terjadi sekarang adalah pemerintah mengumbar untuk sentimen karena nggak punya argumen. Itu soalnya. Jadi coba kita lihat beberapa contoh. Dikatakan bahwa tidak ada kesenjangan sosial di Indonesia. Lalu ditampilkanlah seluruh aparat pusat pemerintah bikin grafik tentang indeks Gini yang biasa disebut Gini rasio. Diperlihatkan di situ bahwa indeks Gini kita menurun dari 41,1 turun ke 0,38. Itu promosinya, artinya tidak ada kesenjangan. Kata tidak ada kesenjangan dimanipulasi seolah-olah itu adalah pertanda bahwa tidak ada orang miskin dan tidak ada orang kaya. Padahal kalau kita baca secara teoritis, indeks Gini itu tidak mengukur pendapatan antar warga negara. Yang diukur adalah pengeluaran harian orang. Yang contoh ya, kalau saya cuma makan pisang harga
Pisang saya mesti makan 2 pisangnya, 1 nggak cukup, jadi mesti 2. Pisang yang besar itu pisang raja ya di Jakarta 10.000. Jadi saya mengkonsumsi per hari 10.000 rupiah karena saya nggak mau gendut, saya mau six pack. Kenapa bisa ikut politik cuma sambilan aja sebetulnya sampai 17 April aja. Saya mau six pack, nggak mau six month. Jadi pengeluaran saya per hari 10.000 rupiah, expenditure saya per hari 10.000 rupiah. Mahasiswa saya juga menghemat dengan hanya makan 10.000 per hari. Pagi-pagi dia makan nasi kucing, gede-gede, buahnya dibanyakin. Karena itu persiapan dia makan 1 kali. Udah gak ada uang buat makan siang. Sisa uang 5.000 perak, 3.000 perak. Dia beli promah. Jika saja kena, dia berhemat. Dia, si mahasiswa saya dan saya, pengeluarannya sama-sama 10.000 rupiah. Jadi tidak ada perbedaan, maka tidak ada kesenjangan antara saya dan dia. Ada orang yang menguasai 600.000 hektar lahan di Indonesia, jadi lebih besar dari yang disebutkan oleh Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo. Saya juga heran kok Pak Jokowi sekarang hafal luas tanah orangnya. Jadi saya cuma hafal. Ada peningkatan pengetahuan beliau. Biasanya beliau cuma hafal nama-nama ikan. Sekarang luas tanah dia hafal. Mungkin nanti debat berikut beliau hafal lebih dari itu. Jumlah cacing dan cebong di bawah tanah yang disebutin. Menguasai tanah sedemikian luas, 800.000 hektar, 1 juta hektar. Juga pengeluaran beliau ini pengusaha besar yang kemudian mensponsori sebuah partai cengeng. Pengeluaran dia juga cuma 10.000 rupiah karena dokter bilang makan vitamin aja karena banyak penyakit dalam tubuhnya. Maka kalau ada petugas survei datang ditanya, Pak Rocky pengeluarannya berapa per hari? 10.000, dicatat sama petugas statistik. Mahasiswa saya ditanya pengeluarannya berapa? 10.000 juga, dicatat statistik. Si pengusaha ditanya pengeluarannya berapa? 10.000 juga. Maka kita bertiga tidak ada kesenjangan. Itu namanya penipuan statistik. Karena nggak dituntut, nggak dihitung berapa tebal dompet saya. Dompet saya pasti lebih tebal dari dompet mahasiswa. Tapi dompet saya dan dompet mahasiswa digabung dengan dompet emak-emak sama seluruh di sini, itu cuma setipis tempe dibandingkan dengan dompet si pengusaha besar tadi. Begitu cara kita membaca ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu setiap hari dirasakan oleh emak-emak sejak emak-emak bangun pagi. Karena dia mesti berhitung berapa uang yang tersisa di dompetnya setelah belanja di pasar Solo untuk jajan anaknya besok pagi. Jadi jelas bahwa keadilan itu bukan apa yang dipamerkan di dalam statistik, tetapi tatapan mata antar manusia yang mengetahui bahwa emak-emak sebetulnya menyimpan penderitaan karena harga-harga naik. Jadi kebijakan pemerintah itu bukan sekedar apa yang dibahas di media massa, tapi apa yang dirasakan secara konkret oleh manusia. Saya kasih contoh yang sering saya ceritakan supaya kita punya sedikit empati pada sesama warga negara. 2 bulan lalu saya tiba di Bandara Banyuwangi mau kasih ceramah. Lalu saya dihalangi oleh seorang ayah petugas, Pak Rocky sebentar. Dia dengan nekat menghentikan langkah saya. Saya pikir ini Bawaslu apa? Bapaknya bilang begini, saya mau bicara sebentar saja. Soal apa Pak? Dia ajak dulu, lalu dia mulai bercerita. Dia tiba tadi pagi mendahului saya di Banyuwangi karena ingin bertemu dengan 3 putranya
yang dia sekolahkan di Jember, sementara dia bekerja sebagai penggarap, pemilik lahan kecil sawit di Palembang. Jadi dia terbang dari Palembang ke Banyuwangi untuk membawa pulang 2 dari 3 anaknya yang bersekolah di Jember. Karena apa Pak? Saya tanya. Karena waktu zaman Pak Jokowi dijanjikan bahwa ada stabilitas harga sawit. Sebelumnya harga sawit 3.000-3.500 per kilogram. Sekarang harga sawit Rp350 per kilogram. Waktu dia bikin perencanaan sosial, dia tahu bahwa 3 anaknya itu mampu dia sekolahkan di perguruan tinggi sampai selesai dengan asumsi harga sawit stabil. Sekarang dia bingung, dia mesti putuskan dari 3 anaknya 2 harus dibawa pulang. Siapa yang mau dibawa pulang? Dan cerita itu membuat saya berimajinasi. Oh, tadi malam pasti beliau, bapak ini, duduk bersama istrinya di meja makan di dapur di Palembang untuk memutuskan apa alasannya yang harus diucapkan pada si anak bahwa dia harus dibawa pulang. Istrinya pasti menangis. Kenapa? Karena kalau 2 anaknya pulang ke Palembang, ibunya harus menerangkan pada tetangganya, kenapa bawa pulang? Apa DO? Apa narkotik? Dan seluruh problem itu hanya disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro pada keadilan, yang tidak mampu menjamin perencanaan sosial keluarga. Demikian si anak nanti dia mesti pamit pada teman-temannya di Banyuwangi apa yang dia mengatakan. Ini Anda lihat ketidakadilan itu bukan sekedar harga internasional yang naik turun, tetapi efeknya pada persahabatan antara manusia di Jember dan di Palembang. Ibu itu pasti keringat dingin menunggu anaknya pulang, karena dia harus peluk, dia mesti sadarkan anak itu bahwa kami sekarang lagi miskin nak. Jadi itu keterangannya kenapa kita membutuhkan perubahan politik. Sebulan lalu, mungkin baru 2 minggu lalu bahkan, saya bertemu dengan dokter-dokter di Surabaya. Ada 1000-an dokter yang mengeluhkan nasibnya juga sama dengan si petani itu. Karena harga pasien, kalau dia periksa pasien, setiap dokter PNS hanya dibayar Rp9.000 setiap periksa pasien. Dan itu pun kadang-kadang terlambat karena BPJS nggak mampu menyediakan jaminan bahwa biaya ganti keahlian dokter itu akan diberikan setiap bulan. Karena uang BPJS dipakai untuk infrastruktur, untuk bikin jalan tol. Jadi bayangkan misalnya satu dokter kalau sehari dia bisa paksakan untuk memeriksa 10 orang dengan ketelitian, dia cuma dapat 9 kali 10, Rp90.000. Sementara dia lagi studi S2 supaya punya keahlian lebih. Ada dokter perempuan dia mengeluhkan, saya lagi studi S2 bidang anestesi, tapi sekarang saya mesti hentikan studi itu karena saya nggak punya tabungan lagi. Waktu dia studi S2 dia tahu bahwa penghasilan dia akan dijamin oleh BPJS dengan gaji yang cukup. Jadi cerita semacam ini menunjukkan ada ketidakadilan di dalam kebijakan. Memindahkan uang BPJS untuk infrastruktur mengakibatkan dokter ini nggak bisa fokus lagi kalau lagi membius orang. Jadi dia bisa bius asal-asal aja, meninggal. Karena dia nggak bisa konsentrasi, dibebani dengan tugas, sementara dia mesti berpikir masa depan dia kemana nanti. Akibatnya juga lebih panjang. Dokter yang hanya punya penghasilan 9.000 per orang itu nggak bisa lagi kasih tips bagi susternya karena dia sendiri nggak cukup. Akibatnya si suster ini, si suster tidak bisa lagi kasih uang jajan buat anaknya besok pagi. Jadi berlanjutlah ketidakadilan itu. Itu yang kita bongkar hari ini, yang ada di media massa. Jadi jenis-jenis persoalan semacam ini yang harusnya kita ucapkan dari door to door, ceritakan. Mama mesti bisa ceritakan itu, mahasiswa harus membantu mama menyodorkan data supaya kita berkampanye dengan akal sehat, menerangkan akibatnya. Ada bagian masyarakat yang dipersulit oleh kebijakan ini. Saya terangkan tadi, anak-anak yang sekarang
enggak. Mereka memanfaatkan jalan tol yang dibangun pemerintah dengan ongkos mereka tidak punya susu, karena uang untuk beli susu dipindahkan untuk beli aspal jalan tol. Ada di mana anak-anak ini? Di jalan tol kan? Iya. 10 tahun ke depan mereka ada di jalan tol, tapi bukan sebagai pemilik mobil mewah, tapi sebagai peminta-minta di pinggiran jalan tol. Itu efek dari kebijakan, memperburuk hubungan antar manusia. Jadi teman-teman di Solo, kalau kita berkumpul di sini semata-mata demi keinginan untuk menggulung karpet istana, karena di bawah karpet itulah kebohongan, ketidakadilan kebijakan bertambah ke bawah saja. Tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa 17 April 2019 ada karpet baru di istana. Dan karpet itu bukan saya yang gelar, itu akan digelar oleh Mama. Kali karpet itu digelar, Mama harus dijaga. Jangan sampai karpet itu juga dimanfaatkan oleh orang di sekitar dan nggak pernah dicuci sehingga bau busuk lagi, bau busuk. Jadi tugas kita panjang, bukan sekedar mengganti presiden, tapi memastikan bahwa presiden baru akan patuh pada peringatan Mama. Karena kita cuma mau mendengar peringatan Mama. Jadi teman-teman semua, kita nanti masih bisa bercakap-cakap, tapi saya ingin menghimbau terutama generasi baru muda untuk membantu kampanye. Jadi pelajari statistik kecil-kecilan, sini masih banyak mahasiswa, dosen, supaya kita bisa meyakinkan tetangga kita yang ragu-ragu